Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang selalu sehat. Masih bareng gue Krisna Boboy dalam Moro Story. Seperti biasa, kali ini gue bakal membahas kasus-kasus yang sangat menarik yang bakal gue ceritakan kepada kalian semua. Dan di video kali ini, gue bakal membahas sebuah kasus kriminal yang sangat mengerikan. Dan kasus ini adalah kasus pembunuhan dan juga kanibalisme yang dilakukan di tempat umum. Penasaran kan? Gimana sih cerita sebenarnya? Yuk, tanpa banyak lama langsung aja kita ke cerita. Jadi, cerita ini diawali tentang seorang pria asal Kanada. Dia bernama Timothy. Pada waktu itu, tanggal 30 Juli tahun 2008, Tim yang pada saat itu berusia 22 tahun akan mudik setelah pekerjaan di sebuah karnavalnya selesai. Kala itu, dia menaiki bus Greyhound dengan nomor 1170. Dia berangkat dari sebuah terminal di Edmonton untuk menuju ke kampung halamannya yang ada di sebuah kota kecil yang bernama Winnipeg di provinsi Manitoba, Kanada. Saat itu, Tim masuk ke dalam bis dan mengambil kursi duduk paling belakang. Perjalanan dari Edmonton menuju kampung halamannya berjarak sekitar 1.300 km. Dan memiliki jarak tempuh dengan waktu sekitar 20 jam. Karena itu tidak heran mengapa dia mengambil tempat duduk paling belakang, agar dia bisa beristirahat di dalam perjalanannya itu. Kemudian, bis itu pun berangkat sekitar pukul 12 siang. Dan pada jam 7 malam, bis itu tiba di Manitoba. Pada saat itu, seorang penumpang baru terlihat berjalan dan memasuki bis itu, dan kemudian duduk di samping Tim. Penumpang itu adalah pria dengan umur sekitar 40 tahun dengan kepala botak dan memakai sepasang kacamata berwarna hitam. Menurut para saksi, orang itu kelihatan seperti tidak ada ekspresi dan sering menatap kosong seperti sedang berhayal. Tim sendiri sama sekali tidak mengenali penumpang itu atau pernah bertemu dengannya. Segera setelah penumpang misterius itu duduk di sampingnya, Tim pun kemudian memakai headset untuk mendengarkan lagu dan berusaha untuk tidur. Namun siapa sangka, kejahatan brutal akan terjadi di dalam bus ini dan akan menggemparkan seluruh Kanada yang akan menyebabkan seluruh penumpang bus itu akan mengalami trauma yang tidak terlupakan. Tiba-tiba saja, tanpa peringatan apapun, penumpang misterius ini mengeluarkan sebilah pisau Rambo lalu menusukkan berkali-kali ke leher dan ke dada Tim yang saat itu sedang tertidur pulas. Sontak, para penumpang lain pun menjerit histeris. Dan sopir bis ini pun segera menyadari apa yang telah terjadi. Sopir tersebut segera menghentikan busnya ke pinggir jalan. Dan para penumpang lain pun segera berlarian dari bus itu untuk menyelamatkan diri. Sang sopir dan dua penumpang lainnya yang cukup berani berusaha untuk menyelamatkan nyawa Tim. Namun, sang pembunuh itu malah mengejar mereka dan sempat melukai mereka. Akhirnya mereka bertiga pun keluar dari bis itu untuk menyelamatkan diri. Apalagi setelah melihat Tim yang sudah penuh dengan darah dan jelas kalau dia sudah tidak bernyawa lagi. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan pada itu adalah hanya berusaha mengunci bis itu dari luar agar si pembunuh itu tidak bisa kabur. Namun siapa sangka, sang pembunuh itu tidak ada sama sekali berniat untuk kabur ketika itu. Setelah apa yang dia lakukan kepada Tim, dia justru melakukan sesuatu yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Dia seakan tidak puas setelah menghabisi nyawa pemuda itu. Kemudian,
Pembunuh itu menggunakan pisaunya untuk memenggal kepala Kim. Tidak hanya itu, dia juga memegang kepala itu dan memamerkannya ke arah para penumpang melalui jendela. Para penumpang yang menyaksikan pemandangan mengerikan itu langsung muntah-muntah, bahkan ada yang sampai pingsan. Pembunuh itu kemudian menjatuhkan kepala Tim dan memusatkan perhatiannya pada tubuh Tim. Kemudian, dia terlihat mulai memutilasi korbannya dan memakan dengan lahap, seolah sedang menyantap makanan yang sangat lezat. Dan sekitar jam 8.30, akhirnya para polisi pun berdatangan setelah mendapatkan laporan pembunuhan dan juga kanibalisme. Ketika mereka tiba, sang pembunuh itu masih ada di dalam bis dan masih sibuk sedang memangsa jenazah Tim. Sementara itu, supir bus dan penumpang lainnya masih berjaga di luar agar si pembunuh itu tidak bisa kabur. Para penumpang lainnya pun masih terlihat panik dan masih menangis di pinggir jalan. Dan sekitar pukul 9 malam, bantuan dari tim SWAT datang dengan persenjataan lengkap. Mereka diturunkan mengingat tingkat kekejaman yang terjadi benar-benar di luar nalar manusia. Namun, kedatangan mereka pun tidak menyurutkan niat si pelaku. Pria kanibal itu masih memakan bagian-bagian tubuh Tim di hadapan para polisi yang sudah mengepungnya. Dan untuk mencegah trauma yang lebih jauh, para penumpang yang lain pun akhirnya diungsikan ke kantor polisi yang terdekat. Bahkan, salah seorang polisi pun sempat mendengar si pelaku berkata bahwa dia ingin tinggal di dalam bus untuk selamanya. Dan polisi pun menduga bahwa pembunuh yang mereka hadapi ini kemungkinan besar memiliki gangguan kejiwaan. Ketegangan ini pun berlangsung selama berjam-jam, hingga jam 1.30 malam. Pada saat itu, si pembunuh ini berusaha kabur dengan cara memecahkan kaca jendela. Namun, akhirnya polisi pun bisa melumpuhkan dia dan berhasil menangkapnya. Sebagai barang bukti, sisa-sisa jenazah Tim yang masih berceceran di dalam bis kemudian dikumpulkan. Dan tentu saja, jenazah itu sudah tidak utuh lagi. Tim forensik kala itu mengatakan mereka tidak bisa menemukan bola mata dan jantung dari sang korban karena telah habis disantap oleh si pembunuh ini. Tidak hanya itu, ketika ditangkap saat akan kabur, pembunuh itu ternyata menyimpan cemilan untuk disantapnya nanti. Saat digeledah di dalam kantung celananya, polisi menemukan hidung, telinga, lidah dari sang korban. Lalu, siapakah sebenarnya pelaku pembunuhan ini? Dan apa latar belakangnya sehingga dia tega melakukan aksi pembunuhan dan kanibalisme ini? Berdasarkan hasil penelusuran polisi, pria kanibal itu adalah seorang imigran bernama Vince. Vince ini lahir di Cina pada tahun 1968. Di negara asalnya, ternyata Vince ini memiliki karir dan juga pendidikan yang cukup bagus. Dia lulus di Institut Teknologi Wuhan dan memperoleh gelar sarjana komputer. Bahkan, dia pernah bekerja sebagai software engineer. Masalah ini mulai timbul ketika dia bermigrasi ke Kanada pada tahun 2001. Saat di Kanada, ternyata gelar dan pengalaman kerjanya seperti tidak dihargai lagi. Vince mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan di dalam bidangnya, sehingga dia terpaksa bekerja serabutan di Walmart dan di restoran cepat saji, hingga bekerja sebagai pengantar koran. Walaupun demikian, Vince ini terlihat sangat sabar, bahkan dia tidak pernah marah sekalipun. Dan 4 minggu sebelum insiden pembunuhan dan kanibalisme itu terjadi, ternyata Vince ini telah dipecat di pekerjaannya di Walmart karena berselisih dengan salah satu pelanggannya. Kemudian, akhirnya dia pun memutuskan untuk pulang ke Winnipeg dengan naik bis yang kebetulan sama dengan Tim. Bahkan,
Sebelum masuk ke dalam bis itu pun, dia sudah menunjukkan gelagat yang sangat aneh. Penumpang lain di stasiun yang pernah melihatnya berkata, Vince ini duduk dengan tegak, dengan mata bola yang terbelalak, seperti sedang tidak sadar. Dan ekspresi itu tidak berubah sampai dia masuk ke dalam bis, kemudian duduk di samping Tim, dan mulai menikamnya tanpa ampun. Salah satu saksi mata yang juga penumpang di dalam bis naas itu berkata, Vince tidak memperlihatkan ekspresi sama sekali, bahkan terkesan sangat tenang seperti sebuah robot. Dan saat diperiksa dan akhirnya diadili, Vince ini hanya memiliki satu permintaan. Dia mengatakan agar dia ingin dihukum mati. Ketika dia ditanya mengapa dia membunuh Tim, Vince mengatakan alasan satu-satunya adalah karena dia mendengar perintah Tuhan, dan dia yakin bahwa Tim ini adalah makhluk dari luar angkasa yang berbahaya yang harus segera dilenyapkan. Kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis kepolisian, Vince diduga menderita skizofrenia, yang merupakan gangguan mental yang menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi, dan kekacauan cara berpikir, dan juga perubahan pada perilakunya. Gejala tersebut merupakan gejala dari psikosis, yaitu di mana penderitanya mengalami kesulitan untuk membedakan kenyataan dari pikirannya sendiri. Penderita skizofrenia ini seharusnya mendapatkan bantuan profesional, namun Vince tidak mendapatkannya. Dan hakim pun akhirnya harus membuat keputusan yang sangat sulit diterima oleh rakyat Kanada, dan terutama oleh keluarga Tim. Pada tahun 2009, hakim pengadilan jelas melihat bahwa Vince ini mengalami gangguan jiwa dan tidak bisa dianggap bertanggung jawab atas kejadian yang keji ini yang telah dia lakukan. Akhirnya, Vince ini hanya dikirim ke rumah sakit jiwa dan lepas dari hukuman mati dan juga hukuman penjara seumur hidup. Pada saat sidang pengadilan, Vince ini sempat meminta maaf kepada keluarga Tim. Dia berkata bahwa dia sanggup untuk melakukan apapun untuk bisa mendapatkan maaf dari keluarga Tim, meskipun dia tahu bahwa itu akan sulit untuk dia dapatkan. Kepergian dari Tim ini menimbulkan luka yang sangat mendalam bagi keluarga besarnya. Ayah dan ibu Tim bahkan kesulitan saat bangun pagi karena harus menerima kenyataan bahwa putra mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini. Namun, 5 bulan setelah kematian Tim, pacar Tim ternyata melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu memiliki mata dan selera humor sama seperti Tim. Orang tua Tim seperti memiliki alasan lagi untuk hidup, karena mereka bisa menjaga cucu mereka itu. Dan saat ini, anak Tim sudah tumbuh dewasa dan tinggal bersama neneknya. Dan dia juga mengetahui bagaimana ayahnya meninggal dengan cara yang sangat tragis. Dan ini benar-benar menggoncang emosi, mental, dan kejiwaannya. Kejadian trauma yang lain juga dialami oleh salah seorang penumpang wanita yang ada di bis itu ketika melihat kejadian mengerikan itu terjadi. Dia mengalami gangguan emosi dan gangguan kejiwaan yang membuatnya tidak bisa menjaga anaknya layaknya seperti ibu-ibu pada umumnya, sehingga hak asuh atas anaknya itu harus diberikan kepada neneknya. Dia pun mengatakan bahwa setelah kejadian mengerikan itu, dia selalu bermimpi buruk dan dia sangat trauma ketika dia menggunakan angkutan umum dan ketakutan ketika bertemu dengan orang lain. Dan pada tahun 2014, seorang polisi yang bernama Ken Barker yang juga hadir dan menyaksikan aksi pembunuhan dan kanibalisme itu, dia pun bunuh diri karena trauma yang dialaminya setelah kejadian malam yang mengerikan itu. Lalu,
Bagaimanakah dengan nasib Vince sekarang ini? Pada tahun 2017, pengadilan Manitoba akhirnya membebaskan Vince dari rumah sakit jiwa, sehingga dia pun sekarang ini bisa melenggang dengan bebas. Tentu saja, keputusan ini mendapatkan tentangan dan protes dari publik. Mengingat aksi Vince ini sangat-sangat sadis dan dia membunuh seorang pemuda yang tidak berdosa dan bahkan memakannya di hadapan banyak orang. Namun apa boleh buat, memang ternyata Vince ini mengalami gangguan jiwa. Dan sejauh pengamatan mereka, dia telah dirawat dan telah dinyatakan sembuh dari penyakit mentalnya itu. Namun yang pasti, apa yang terjadi pada malam itu jelas tidak akan pernah terlupakan oleh orang-orang yang menyaksikan kejadian mengerikan itu. Nah, gimana menurut kalian tentang kasus ini? Gue bener-bener nggak bisa berkata apa-apa. Ini benar-benar kasus yang sangat mengerikan. Kasus pembunuhan dan juga kanibalisme yang menurut gue sangat-sangat gila di dunia. Oke lah kawan-kawan, itu dulu saja video gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.